syirik dalam perbuatan Allah berkaitan dengan perbuatan yang hanya Allah yang mampu. Ada 3, ya. Perbuatan yang hanya Allah saja yang mampu, yang kita tauhidkan, yang tidak boleh ada kesyirikan pada hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa na'udzubillahi minan nar. Alhamdulillah, kita senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan kepadanya dan dengan meninggalkan perbuatan maksiat yang Allah larang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat demi kenikmatan, dan yang paling utama dari sekian banyak nikmat adalah yaitu nikmat agama, ketika kita Allah jadikan sebagai orang beriman, sebagai orang yang Islam, yang dimudahkan untuk belajar menuntut ilmu agama. Kita dimudahkan untuk mengetahui bagaimana hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam mengetahui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita jalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas kitab Minhaj Firqah Najiyah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, dan kita sampai di bagian ke-17 halaman 91 tentang cara menghilangkan kesyirikan. Tentang cara menghilangkan kesyirikan sehingga kita dikatakan sebagai seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin sejati, maka dia harus tahu apa itu kesyirikan, kemudian dia tinggalkan. Lalu melekatlah dan tersematlah dia menjadi seorang mukmin sejati. Maka penulis mengatakan cara menghilangkan kesyirikan, sungguh menghilangkan kesyirikan kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan menghilangkan 3 macam syirik. Jadi kalau kita ingin menghindari kesyirikan, ya, kalau kita ingin menghilangkan kesyirikan, maka 3 kesyirikan ini harus kita tiadakan. 3 kesyirikan ini harus kita jauhi. Baru kita dikatakan meninggalkan kesyirikan. Maka semuanya 3-nya, ya. Tidak boleh cuma 1 saja, 2 saja, maka harus semuanya. Maka yang pertama adalah syirik dalam perbuatan Tuhan. Syirik dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, syirik dalam perbuatan Allah berkaitan dengan perbuatan yang hanya Allah yang mampu. Ada 3, ya. Perbuatan yang hanya Allah saja yang mampu, yang kita tauhidkan, yang tidak boleh ada kesyirikan pada hal tersebut. Yang pertama adalah al-khalqu, menciptakan. Maka wajib seorang beriman dia meyakini
bahwasanya yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah perbuatan khusus bagi Allah adalah al-khalqu, menciptakan. Maka berarti tidak boleh ada seseorang yang mengatakan bahwa ada yang menciptakan di samping Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia mengatakan Nabi Muhammad menciptakan, yang menciptakan sebagian alam semesta. Maka ini tidak boleh demikian. Berarti dia melakukan kesyirikan dalam perbuatan Tuhan. Melakukan kesyirikan dalam perbuatan Allah. Maka perbuatan Allah seperti menciptakan, maka ini tidak boleh. Jadi hanya Allah saja yang menciptakan. Jadi atau yang kita biasa sebut dengan istilah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, yaitu kita mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Yang pertama adalah menciptakan. Nah, maka tidak boleh kita yakini ada seorang makhluk yang menciptakan di samping Allah juga yang menciptakan. Maka ini berarti dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca kata penulis, yang pertama kita hilangkan kesyirikan 3 macam. Yang pertama adalah syirik dalam perbuatan Tuhan, kita tiadakan, kita hilangkan. Yang pertama tadi adalah menciptakan. Yang kedua adalah perbuatan Tuhan, al-milku, memiliki. Nah, maka segala yang ada di alam semesta ini, bahkan di alam akhirat, ya, itu semuanya adalah milik siapa? Milik Allah. Ini harus diesakan, harus ditauhidkan, dimurnikan. Jadi yang pertama perbuatan Allah adalah menciptakan, yang kedua adalah memiliki. Nah, maka tidak boleh kita katakan bahwa misalnya surga itu juga dimiliki oleh Rasulullah, enggak boleh. Maka surga, neraka, alam semesta, malaikat, semua makhluk adalah milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling tenang hidupnya adalah orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang paling tenang adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan demikian? Karena segala sesuatu yang menimpa dia langsung mengkaitkannya kepada Allah. Misalnya dia kehilangan orang tuanya, kehilangan anaknya, macam-macam kehilangan yang dia alami, maka dia tetap tenang. Kenapa? Karena dia meyakini yang dia miliki itu sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tetap tenang, kehilangan inikah, kehilangan itukah. Kenapa? Karena dia tahu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada diri kita adalah itu titipan saja. Yang Allah amanahkan kepada kita harus dijaga, digunakan dengan semestinya, ya. Ketika dia hilang, Allah cabut misalnya, maka kita meyakini itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga perbuatan Tuhan adalah at-tadbir, mengatur. At-tadbir, mengatur. Papan tulis supaya mudah ulun menjelaskan. Jadi ada yang pian catat. Jadi berkaitan dengan tauhid rububiyah, kita harus mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah. Mentauhidkan Allah dari sisi perbuatan Allah. Nah, perbuatan Allah itu apa saja? Itu 3. Yang pertama tadi menciptakan, yang kedua memiliki, yang ketiga mengatur. Ini yang harus kita esakan. Perbuatan Allah ini harus kita esakan. Kalau ada yang meyakini bahwa misalnya ada wali yang mengatur di kutub selatan misalnya, itu kan dingin, ada es tuh. Lalu dia mengatakan wali ini mengatur kutub ini misalnya, maka tidak boleh demikian. Yang mengatur adalah hanya Allah. Berarti dia telah melakukan kesyirikan dari sisi rububiyah. Jadi perbuatan Allah yang harus kita esakan, ini berkaitan tentang tadi tauhid rububiyah. Ada 3, yang pertama menciptakan, yang kedua memiliki, yang ketiga adalah mengatur. Ya. Jadi ada 3 perbuatan Allah yang kita esakan. Ya. Nah, adakah mikrofon yang
Bismillah. Dan ini pasti sering terulang-ulang. Kalau kita belajar tauhid, rububiyah, pasti ini sering terulang. Maka ringkasnya adalah berkaitan tentang perbuatan Allah yang harus diesakan ada 3. Yang pertama adalah al-khalqu, artinya adalah menciptakan. Menciptakan. Maka segala sesuatu di alam semesta ini selain Allah adalah makhluk, yang menciptakannya adalah hanya Allah saja. Kemudian kedua adalah al-milku. Al-milku artinya memiliki. Maka segala sesuatu selain Allah, makhluk ya, itu semuanya pemiliknya adalah Allah. Yang memiliki adalah Allah. Surga kah, neraka kah, itu adalah milik Allah. Kalau ada orang mengatakan surga juga milik Rasulullah, maka dia melakukan kesyirikan dari sisi rububiyah. Atau tadi kutub selatan, wali ini memilikinya misalnya, maka dia melakukan kesyirikan dari sisi rububiyah. Yang terakhir adalah at-tadbir. Sebelah situ kita lihat juga kalah. At-tadbir. At-tadbir. Ya. Artinya adalah mengatur. Nah, artinya adalah mengatur. Nah, ini mudahnya memahami tauhid rububiyah. Kita harus mengesahkan perbuatan Allah. Apa saja perbuatan Allah? 3 ini. Al-khalqu, menciptakan. Al-milku, memiliki. At-tadbir, mengatur. Nanti masuk di sini mengatur rizki, mati dan hidup. Jadi ini intinya. 3 utama ini yang harus kita tauhidkan berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang misalnya dia mengatakan Nabi mengatur surga misalnya, nah maka berarti dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah dari sisi rububiyah, dari sisi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu ringkasnya dan mudahnya kita memahami berkaitan tentang tauhid rububiyah atau mengesahkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. 3 itu ya. Tadi yang pertama menciptakan, yang kedua memiliki, yang ketiga adalah mengatur. Nah, kita faham tauhid dari sisi ini saja ya. Ini dulu yang kita fahami, insyaallah pian menjadi orang yang tenang hidup pian. Asal tadi bisa mengembalikan sesuatunya kepada Allah. Contoh tadi mengatur. Kita wajib meyakini segala sesuatu yang terjadi pada kita itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Entah kita garingkah, anak garingkah, bini garingkah, dan seterusnya, musibahkah, inikah, itukah, yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu, meyakini di hati itu sudah adalah aturan dari Allah, Allah yang sudah berkehendak dan mengatur, maka kita tidak protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita baca, jadi menghilangkan kesyirikan kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan menghilangkan 3 macam kesyirikan. Yang pertama yang harus kita hilangkan adalah syirik dalam perbuatan Tuhan. Apa saja perbuatan Tuhan? 3, menciptakan, memiliki dan mengatur. Penulis mengatakan yaitu beriktikad, meyakini maksudnya bahwa di samping Allah terdapat pencipta atau pengatur yang lain. Ini tidak boleh. Kita meyakini ada pencipta yang lain selain Allah atau ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kayak kebanjiran. Nah, banjir banyak benar di Banjarmasin. Lalu ada acil-acil menenggelamkan keladi, sayur keladi, tanaman keladi. Oh, keladi jar. Ampih pang hujan, nah ampih akan pang banjir. Nah, berarti sidin meyakini bahwa tanaman keladi tadi bisa mengatur hujan dan banjir. Berarti masuknya di mana? Di sini masuknya. Berarti ya ini adalah kesyirikan dari sisi tidak mengesahkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi bahwa Allah menyerahkan sebagian urusan
kepada beberapa wali kutubnya untuk mengaturnya. Ini terkadang ada sebagian orang yang berlebih-lebihan terhadap wali Allah. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menetapkan adanya wali, nggak boleh kita ingkari. Wali itu ada, dalam Al-Quran disebutkan, dalam hadis disebutkan, ya. Tentang karomah, nah, wali pun juga memiliki karomah, kita tetapkan demikian. Karomah adalah sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, di luar kebiasaan yang Allah berikan kepada walinya. Misalnya di zaman sahabat, suara Umar bin Khattab kedengaran dari jarak yang sangat jauh. Secara akal, adat kebiasaan, suara itu dari jarak berapa meter gerang bisa kedengaran. Kalau tanpa mikrofon ya, normalnya mungkin 5 meter masih kedengaran. Tapi kalau 100 meter kedengaran nggak ada? Ada kedengaran. Nah itu kita isbatkan, kita tetapkan adanya wali dan adanya karomah. Namun kita tidak berlebih-lebihan. Misalnya ada yang meyakini bahwa ternyata wali ini pangkatnya seperti ini, dia bisa mengatur wilayah sini. Nah, ketika wali ini masih ada, kereda bala, berarti seakan-akan si orang ini meyakini bahwa yang bisa menangkal bala, yang bisa mengatur bala adalah si wali tadi. Maka ini tidak diperbolehkan. Keyakinan seperti ini bahwa tadi Allah menyerahkan sebagian urusannya kepada walinya untuk mengatur wilayah ini kah, kutub selatan kah, kutub utara kah, timur kah, barat kah. Nah, maka ini tidaklah benar demikian. Sama halnya berkaitan dengan lautan. Maka yang mengatur lautan adalah Allah. Tidak boleh kita katakan lautan di selatan Jawa ini Nyi Roro Kidul misalnya yang mengatur, nggak boleh. Akhirnya ketika meyakini ada jin yang namanya tadi Nyi Roro Kidul tadi di Jawa Selatan tadi, akhirnya orang macam-macam sedekah lautan, memberi, ini tidak boleh demikian. Karena yang mengatur lautan, mengatur gunung adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan jin-jin tadi. Maka keyakinan seperti ini belum pernah dianut oleh kaum musyrikin sebelum Islam. Bahkan ketika Al-Quran menanyakan siapa yang mengatur segala urusan, orang kafir pun menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti ditegaskan dalam firman-Nya, "Wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Dan siapakah yang mengatur segala urusan, ya. Segala urusan loh. Urusan makhluk, manusia, gunung, semuanya. Maka siapa yang mengatur segala urusan, maka musyrikin menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi rububiyah, maka orang-orang musyrikin mereka mengakui. Tapi ketika diajak hanya beribadah kepada satu Tuhan, maka mereka tidak mau. Penulis pernah membaca, yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ini pernah membaca kitab, nama kitabnya Al-Kafi fi Raddi 'alal Wahhabi. Nah, namanya sudah tendensius ya. Al-Kafi fi Radd 'alal Wahhabi. Yang pengarangnya adalah seorang yang sufi. Di situ disebutkan dalam kitab tadi, ya, sesungguhnya Allah, kata penulisnya, memiliki beberapa hamba yang bila mereka mengatakan kepada sesuatu jadilah, maka terjadilah dia. Ini kayak Tuhan jadinya. Kun fayakun. Jadilah maka menjadi. Misalnya apa? Tanah misalnya. Kata orang ini jadilah burung, jadi yang burung. Ini berarti menganggap bahwa orang tersebut memiliki kemampuan seperti itu, Tuhan menciptakan. Maka tidak benar seperti itu. Pemahaman mudahnya adalah kita arahkan bagaimana Nabi dan para sahabat. Adakah keyakinan seperti ini? Pernahlah kita mendengar Nabi misalnya mengucapkan sesuatu jadi maka jadi? Tidak pernah, ya. Atau para sahabat ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka pernah seperti itu? Maka jawabannya tidak. Maka yang menciptakan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dengan tegas Al-Quran mendustakan apa yang dia nyatakan tersebut. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah di dia. Jadi yang menciptakan itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah, "Ala lahul khalqu wal amr." Ingatlah,
menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Memang kita terhadap orang soleh ya, itu wajib kita hormati, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ada batasannya, ada ukurannya, tidak boleh kita berlebih-lebihan menghormati orang soleh. Akhirnya ketika berlebih-lebihan, maka banyak keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Misalnya tadi, ada seseorang yang diyakini wali, dia bisa mengatur wilayah ini. Ketika dia masih hidup, ya, maka bala tidak turun di tempat tersebut. Ya. Atau misalnya menolak macam-macam diyakini terhadap wali tersebut. Ketika ada fotonya di rumah menolak bala, harap benar bian. Ya. Ketika misalnya ada virus macam-macam, corona kayak kemarin, itu bisa menangkal virus. Dari mana dalilnya bahwasanya foto tersebut bisa menangkal penyakit dan bala dan musibah. Ya, kalau kita ingin ditolak ya, menolak bala, maka caranya dengan bertobat kepada Allah, dengan amal soleh, ya, dengan bertobat kepada Allah, karena sejatinya bala itu diturunkan akibat dari perbuatan kita sendiri. Maka cara menolaknya dengan bertobat kepada Allah, ya, dengan meninggalkan dosa-dosa besar, ya, kemudian dengan melakukan kewajiban-kewajiban, itu cara kita menolak bala. Dengan bersyukur kepada Allah juga demikian. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Nah, maka termasuk menolak bala adalah bersyukur. Dalam rumah agar jangan sampai bala masuk. Maka caranya bagaimana? Pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan cara-cara yang aneh-aneh. Kemudian yang kedua yang harus kita nafikan agar kita benar-benar dikatakan menghilangkan kesyirikan adalah menghilangkan syirik dalam ibadah dan doa, atau bahasa lainnya adalah kita harus mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah. Maka segala ibadah yang kita persembahkan maka murni tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat sering penulis ulang-ulang berkaitan dengan mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah, mentauhidkan Allah dari sisi ibadah dan doa. Sangat banyak ini diulang-ulang oleh penulis. Penulis mengatakan dia beribadah dan berdoa kepada Allah, disertai dengan beribadah dan berdoa juga kepada para nabi dan orang-orang soleh. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan melakukan kesyirikan dalam ibadah dan doa? Memang dia berdoa dan ibadah kepada Allah, tetapi di samping itu ternyata beribadah dan berdoa kepada selain Allah. Contohnya apa? Seperti istighatsah, minta pertolongan kepada makhluk, kepada mereka. Berdoa kepada mereka di saat sempit atau lapang. Ini makna dari istighatsah, yaitu berdoa, memohon pertolongan ketika dalam kondisi sempit atau lapang. Ironinya, justru hal ini banyak kita jumpai di kalangan umat Islam. Istighatsah itu lebih kepada meminta pertolongan saat kondisi terdesak. Istighatsah meminta pertolongan saat kondisi terdesak. Kayak kemarin kemarau, keringan sungai, ya. Itu kan sudah kondisi terdesak. Maka kita beristighatsah kepada Allah, maksudnya apa? Meminta pertolongan saat dalam kondisi terdesak. Lalu kita misalnya melakukan kewajiban, lalu kita meninggalkan perbuatan maksiat, berdoa kepada Allah, itu cara kita beristighatsah. Ironisnya, kata penulis, justru hal ini banyak kita jumpai di kalangan umat Islam, beristighatsah kepada selain Allah. Tentu yang menanggung dosa terbesarnya adalah guru yang mendukung perbuatan kesyirikan ini dengan dalih tawassul. Jadi kata mereka, kita beristighatsah, tapi ternyata prakteknya bertawassul, menjadikan perantara agar dia dekat dengan Allah. Tetapi tawassulnya dengan cara yang tidak syar'i. Misalnya dengan meminta atau memanggil-manggil orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Wahai si fulan, tolonglah kami. Orang sudah meninggal dunia. Wahai si fulan, wali fulan, syekh fulan, tolonglah kami.
Jadi dikatakan sebagai istighosah, tapi prakteknya adalah tawassul. Dengan tawassul yang tidak syar'i. Memang para hadirin sekalian, tawassul itu ada dua. Ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Kita tidak menafikan tawassul, boleh bertawassul. Nah, dengan apa kita bertawassul? Tawassul maksudnya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu. Caranya apa bertawassul orang beriman? Caranya adalah dengan beramal soleh. Itu tawassul kita kepada Allah. Dengan kita beramal soleh, maka mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah, kata Allah. Dan carilah wasilah kepada Allah. Apa caranya? Bagaimana caranya? Dengan beramal soleh, sehingga dengan amal soleh tadi menjadi perantara kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka menamakan perbuatan syariat tersebut dengan nama lain yang bukan nama sebenarnya. Namanya istighosah saja. Tetapi ternyata prakteknya adalah tawassul. Karena tawassul adalah memohon kepada Allah dengan melalui perantara. Contoh ketika disebutkan dalam hadis yang sahih. Ada 3 orang yang safar. 3 orang yang safar. Kemudian dia singgah ke dalam gua. Mungkin kepanasan kah, bahari kedada konopi, kedada bangunan. Jadi sulit kalau safar itu. Jadi kalau hendak bernaung kemana? Ke dalam gua. Ternyata ketika berada di dalam guanya tertutup batu. Mulutnya tertutup batu. Lalu bagaimana cara mereka agar Allah menolong mereka? Maka mereka bertawassul dengan menyebutkan amalan-amalan baik yang pernah mereka lakukan. Nah, jadi kalau kita terkena musibah, kehimpitan, ya kemudian kesulitan, kesedihan, boleh kita memohon kepada Allah agar dihilangkan dari kesulitan tersebut dengan mengucapkan bahwa kita melakukan amal ini dan amal itu. Jadi 3 orang ini ketika ingin diselamatkan, ya memohon kepada Allah dengan cara menyebutkan amal soleh mereka masing-masing. Yang pertama, ya, dia ketika berdoa kepada Allah menyebutkan perbuatan solehnya, yaitu dia menyimpan gaji salah satu anak buahnya yang menghilang entah kemana. Tiba-tiba dia datang, setelah sekian lama anak buahnya ini datang. Ternyata gajinya masih dia simpan, bahkan dia kembangkan menjadi harta yang banyak. Lalu dia mengatakan, kalau ini ikhlas karenamu, maka hilangkanlah kesulitan saya, maka selamatkanlah kami dari kesempitan ini. Maka bergeser batu tadi, tapi tidak bisa keluar. Lalu yang kedua, maka dia memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dihilangkan kesulitan yang mereka alami. Caranya adalah dengan memohon tadi, dengan menyebutkan amal solehnya. Amal solehnya adalah dia berbakti kepada orang tuanya. Dia sebutkan, ya Allah, kalau ini adalah ikhlas karenamu, maka tolonglah saya. Bergeser pulang. Lalu yang ketiga, dia berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal solehnya, yaitu dia berbuat baik kepada sepupunya perempuan, kemudian juga dia tidak jadi berzina. Jadi ada sepupunya perempuan, kemudian sepupunya ini perempuan ini cantik, ya. Kemudian dia meminta bantuan kepada dia, minta berhutang, ya. Namun dia mempersyaratkan mengasihi duit tadi dengan cara diajak berzina. Diajak berzina. Ketika hendak berzina, maka perempuan tadi mengingatkan dengan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Akhirnya dia tidak jadi. Maka dia ketika dalam gua tadi memohon kepada Allah dengan menyebutkan dia menghindari zina. Maka akhirnya mulut guanya terbuka, kemudian mereka selamat. Maka ini dibolehkan, disebutkan dalam hadis. Sehingga ketika kita dalam kesulitan, maka boleh berdoa kepada Allah agar dihilangkan kesulitan tadi dengan cara kita menyebutkan amal soleh kita, bertawassul dengan amal soleh. Maka itu dibolehkan. Kemudian, adapun yang mereka lakukan adalah memohon kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Seperti ucapan mereka, Al-Madad ya Rasulullah, ya Jailani, ya Badawi. Nah, mereka mengatakan, tolonglah kami wahai Rasulullah, tolonglah kami wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan tolonglah kami wahai Al-Badawi. Maka mereka semua sudah meninggal dunia. Maka
Tidak boleh kita meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia maka terputuslah amal mereka. Maka tidak boleh demikian. Permohonan seperti di atas adalah ibadah kepada selain Allah sebab dia merupakan doa atau permohonan. Nah, doa adalah ibadah, maka tidak boleh kita beribadah kepada Rasulullah kah, kepada wali-wali kah, dan seterusnya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Karena dia ibadah, maka harus dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, di samping itu, pertolongan tidak boleh dimohonkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, seperti firman-Nya, wa yumditukum bi amwali wa banin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah membanyakkan harta dan anak-anakmu, wahai Nuh dan kaumnya. Kemudian termasuk kesyirikan dalam ibadah adalah syirik hakimiyah, yaitu jika sang hakim atau penguasa ternyata berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau dia membolehkan diberlakukannya hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cara menghilangkan kesyirikan adalah yang terakhir, menghilangkan syirik dalam sifat. Syirik dalam sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mensifati sebagian makhluk atau manusia, baik makhluk tersebut adalah para nabi atau wali atau lainnya, dengan sifat-sifat khusus yang milik Allah saja. Dia mengatakan, misalnya si wali fulan, nabi fulan, dia memiliki sifat yang hanya sifat ini untuk Allah. Apa contohnya? Seperti mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, maka secara mutlak yang hanya mengetahui perkara gaib adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin kita akan menyadari ya, bahwa kalau seandainya kita banyak berinteraksi dengan orang-orang, dengan segenap lapisan masyarakat, maka mungkin kita akan mengetahui ternyata ada di luaran sana yang mereka meyakini si wali fulan, orang soleh fulan, mengetahui perkara-perkara gaib. Ya. Mengetahui berkaitan tentang neraka, berkaitan tentang surga, ya. Dongeng-dongeng cerita-cerita khurafat itu sangat banyak. Coba aja pian cari di YouTube. Dongeng-dongeng berkaitan tentang apa? Cerita-cerita khurafat. Orang ini bisa melihat surga, memadamkan neraka, pian subhanallah, ini luar biasa ya. Mengetahui ini dan itu, mengetahui ajalnya, jadi ada sebagian orang atau seseorang, mungkin dia adalah penceramah atau dai ya, yang mana terkadang menggiring ya para jamaahnya, orang-orangnya, bahwa guru dia ini memiliki kemampuan yang luar biasa ya. Bisa menyelamatkan dari neraka, padahal orangnya masih hidup misalnya. Itu banyak hal-hal yang kita dapatkan di media sosial. Seperti mengetahui hal-hal yang gaib, maka ini tidak boleh. Kita katakan ada selain Allah mengetahui perkara yang gaib. Bahkan kepada Nabi pun, Nabi tidak pernah mengetahui perkara yang gaib, kecuali ketika Allah memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya Nabi tidak tahu. Syirik semacam ini banyak terjadi di kalangan sufi lagi, dan orang-orang yang terpengaruh oleh mereka. Seperti ucapan ini ulun kada baca ya, karena ini qasidah ini rame dibaca di tempat kita. Jadi ulun tidak baca pengarangnya. Ketika pengarangnya memuji Nabi dengan secara berlebih-lebihan, seakan-akan dia mengatakan bahwa Nabi mengetahui segala perkara takdir. Katanya dalam qasidahnya yang langsung ulun bacakan terjemahnya, sesungguhnya di antara kedermawananmu wahai Muhammad, kembali kepada Muhammad, adalah dunia dan kekayaan yang ada di dalamnya. Dan di antara ilmumu wahai Muhammad, perhatikan ini yang salahnya ya, yang kelirunya yang besar, adalah ilmu Lauhil Mahfuz dan Al-Qalam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pengarangnya ini memuji Nabi secara berlebihan dengan mengatakan ilmu Nabi itu adalah ilmu Lauhul Mahfuz. Apa itu Lauhul Mahfuz? Nah, footnote 15 di bawah. Lauhul Mahfuz adalah tempat di mana Allah menuliskan takdir setiap makhluk.
Dan ini tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti maksudnya apa? Si pengarang qasidah ini dia memuji Nabi secara berlebih-lebihan dengan meyakini Nabi mengetahui hal-hal yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, subhanallah. Berarti apa? Berlebih-lebihan memuji Nabi. Nabi dia yakini mengetahui segala takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Maka ini tentu adalah berlebih-lebihan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan al-qalam atau pena inilah yang Allah gunakan untuk mencatat takdir di Lauhul Mahfuz. Adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah menuliskan takdir setiap makhluk di Lauhul Mahfuz. Nah, di Lauhul Mahfuz. Jadi qalam inilah yang Allah gunakan untuk menuliskan takdir setiap makhluk di Lauhul Mahfuz. Di antara ayat dan hadis yang berbicara tentang Lauhul Mahfuz dan qalam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz." Bahkan yang didustakan oleh mereka adalah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz. Dan juga berkaitan dengan Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nun demi qalam atau pena dan apa yang mereka tulis. Al-Qalam ayat 1. Nah, kemudian ini berkaitan dengan ayat. Adapun hadisnya dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahul qalam, faqala lahu uktub, qala rabbi wa madza aktub, qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas saah." Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam, bukan Nur Muhammad, bukan. Jadi yang pertama kali yang Allah ciptakan berdasarkan hadis yang sahih adalah Al-Qalam, bukan yang lain. Kemudian dia Allah berfirman kepada qalam tadi, tulislah. Maka qalam menjawab, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Maka Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu hingga datangnya hari kiamat. Maka qalam atau pena inilah yang Allah ciptakan pertama kali. Dan dia mencatat segala takdir sampai hari kiamat. Nah, segala takdir yang dicatat di Lauhul Mahfuz tadi tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dikatakan ilmu Nabi sampai meliputi apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka ini adalah perkara yang gaib, maka Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib. Kemudian kita teruskan. Dari sinilah kemudian terjadi kesesatan kepada para dajjal. Ini istilah ya. Jadi para ulama itu ketika mereka mensifati seseorang yang sangat buruk, yang mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kebid'ahan, yang kerusakannya begitu besar, maka dikatakan dia adalah dajjal. Contoh berkaitan dengan meriwayatkan hadis. Kalau ada rawi yang dia dikenal ahli maksiat, dikenal dengan kesyirikannya, dengan kesesatannya, maka para ahli hadis menyebutkan istilah dengan sebutan dajjal. Dia adalah dajjal. Bukan makna sebenarnya, bukan. Itu menunjukkan kesesatan dia yang luar biasa. Sehingga rawi seperti ini harus dijauhi. Kalau ada dia meriwayatkan hadis rawi ini, maka hadisnya menjadi bermasalah. Dikatakan sangat lemah, palsu dan seterusnya. Jadi ini berkaitan tentang gelar yang disebutkan oleh para ulama ketika seseorang ini sangat banyak memberi kesesatan kepada kaum muslimin. Nah, disinilah kemudian terjadi kesesatan kepada para dajjal, para pendusta yang mengklaim dirinya bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga. Jadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka tidak ada yang bisa melihat Nabi kecuali dalam mimpi. Dalam kondisi terjaga maksudnya apa? Bukan dalam kondisi tidur. Kayak gini nah, ulun misalnya kajian, lalu tiba-tiba mata ulun terbelalak. Lalu ada yang menyimpulkan, Sidin melihat Nabi jar.
Padahal ulun kada berbicara apa-apa. Nah, itu terkadang ketika berlebihan kepada seorang guru. Maka tidak benar misalnya ada keyakinan bahwa Nabi bisa dilihat dalam kondisi terjaga. Coba sebutkan apakah ada perkataan para sahabat setelah sepeninggal Nabi mereka melihat Rasulullah dalam kondisi terjaga, dalam kondisi bukan tidur. Maka tidak pernah kita temukan riwayatnya. Maka setelah Nabi meninggal dunia, beberapa bulan berikutnya Fatimah garing, keganangan kuitan, Abah meninggal dunia. Akhirnya beliau meninggal dunia. Seharusnya yang lebih utama Nabi dapati setelah beliau meninggal dunia adalah siapa? Fatimah. Ternyata tidak pernah ditemukan riwayat Nabi meninggal dunia, keluar dari kuburnya menghampiri Fatimah yang lagi sedih. Lalu di zaman sekarang subhanallah, Nabi datang tiap malam Jumat misalnya. Masya Allah. Ya. Akhirnya berarti orang ini sahabat berarti. Lalu muncullah amalan-amalan yang macam-macam dari Nabi ya. Mana sanadnya? Oh, ternyata dia mengaku pernah bertemu Nabi dalam kondisi terjaga. Kemudian Nabinya kada berjanggut pulang nahyang. Makanya ketika ada seseorang yang mengaku bertemu Nabi dalam mimpi, apa reaksi Abdullah bin Abbas? Sikap beliau bagaimana? Siflana, sifatkan bagaimana kamu melihat Nabi. Jadi ketika seseorang bertemu dengan Nabi dalam mimpi itu sama fisiknya ketika masih hidup. Ada orang ini, sehingga kita tidak bermudah-mudah meyakini dia betul-betul melihat Nabi dalam mimpi ya. Kalau dalam kondisi terjaga maka ini tidak mungkin. Jadi Nabi bisa dilihat ketika di dalam mimpi. Dan kondisi fisik beliau itu sama ketika beliau masih hidup, perawakannya, rambutnya, kulitnya dan macam-macamnya. Nah, maka kalau ada orang yang mengaku bertemu Nabi dalam mimpi tapi nabinya kada berjanggut, nah itu itu bukan Nabi berarti. Ya. Atau misalnya melihat Nabi dengan perempuan ajnabi, itu bukan Nabi. Nah, jadi ini harus diperhatikan berkaitan dengan orang yang mengaku bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Ya kita sama seperti Abdullah bin Abbas. Sebutkan bagaimana sifat Nabi. Kita pun juga harus tahu bagaimana sifat perawakan Nabi, ciri-ciri Nabi. Makanya ada kitab Syama'ilun Nabi karangan Imam Tirmidzi. Perawakannya, kemudian rambutnya, warna kulitnya itu dijelaskan oleh Imam Tirmidzi. Intinya adalah tidak boleh mengklaim seseorang bisa melihat Rasulullah dalam kondisi terjaga. Maka Rasulullah bisa dilihat dalam kondisi tidur atau dalam mimpi. Dan itu pun fisik Nabi, perawakan Nabi sama ketika beliau masih hidup. Mungkin ulun pernah cerita ya, dulu ada guru ulun yang pernah mengatakan bahwa kita bermimpi Rasulullah itu bisa menampakkan diri dalam mimpi sama dengan wali pada zaman tersebut. Nah, fisiknya seperti wali pada zaman tersebut. Jadi siapa zaman ini wali itu, maka dia bisa bentuknya seperti wali tadi. Nabi tadi bisa berbentuk si wali tadi. Nah ini kan tidak benar demikian. Ya. Jadi memang harus berhati-hati ya berkaitan dengan mencari ilmu agama anak-anak kita dan seterusnya. Ya. Jadi Jarsidin tadi kita bisa bermimpi nabinya seperti bentuk si wali pada zaman tersebut. Mungkin pun akan tahu mengarah kemana wali tersebut. Ya. Itu tidaklah benar demikian. Kemudian lalu menurut pengakuan para dajjal tersebut, ini bukan dajjal makna sebenarnya, ini ketika dia sangat pendusta, sangat menyesatkan, maka para ulama menyebutkan dia adalah dajjal. Menurut pengakuan para dajjal itu, itu menanyakan kepada beliau tentang rahasia jiwa orang-orang yang bergaul dengan mereka. Para dajjal itu ingin menguasai sebagian urusan manusia. Padahal Rasulullah SAW semasa hidupnya saja tidak mengetahui hal-hal gaib tersebut. Ini lalu bagaimana orang yang mengaku tadi? Ya. Maka Nabi saja semasa hidupnya tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dan ini ditegaskan dalam Al-Quran. Allah menghikayatkan perkataan Nabi Muhammad alaihissalam, walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniyassu. Kata Rasulullah SAW, dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebaikan yang sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan.
Jadi seandainya Nabi mengatakan perkara gaib, maka Nabi tahu apa yang terjadi kepada beliau, kepada paman beliau, kalung yang hilang akan ditemukan. Kalau seandainya Nabi mengatakan perkara yang gaib. Jadi Hamzah tidak terbunuh, sahabat beliau tidak terbunuh, kalau seandainya beliau tahu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ketika Aisyah kehilangan kalung, ya, Nabi kan mencari, subhanallah, mencari. Para sahabatnya juga mencari. Itu menunjukkan beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Jika semasa hidupnya saja beliau, yaitu Nabi, tidak mengetahui hal-hal yang gaib, bagaimana mungkin beliau bisa mengetahuinya setelah beliau wafat? Semasa hidup saja Nabi tidak mengetahui, lalu bagaimana ada yang meyakini Nabi mengetahui perkara gaib ketika beliau sudah wafat? Dan keyakinan tersebut ada yang meyakini. Ada yang meyakini bahwa Nabi yang sudah meninggal, maka beliau tahu apa yang kita lakukan di dalam kuburnya. Mungkin pernah mendengar bahwa umat beliau ini yang melakukan macam-macam perbuatan, itu Nabi tahu jadi kuburnya. Nah, itu enggak boleh demikian. Tidak boleh. Ya. Dan berpindah keharibaan Rabb yang maha tinggi, maka tidak benar. Ketika Rasulullah SAW mendengar salah seorang budak wanita mengatakan, dan di kalangan kita terdapat Nabi yang mengetahui apa yang terjadi besok hari. Jadi ada seorang wanita ini mengatakan, dan di kalangan kita ada Nabi, ujarnya, yang dia mengetahui yang terjadi besok hari. Maka bagaimana tanggapan Nabi? Wanita ini mengatakan, kita sekarang punya Nabi, yang Nabi itu besok dia tahu yang terjadi. Kata Rasulullah SAW, da'i hadza wa quli billadzi kunti taqulin. Kata Rasulullah SAW, tinggalkanlah ucapan ini. Jadi perempuan ini dalam lisannya seakan-akan meyakini Nabi tahu yang terjadi besok hari. Ketika Nabi tahu, dia mengatakan demikian, Nabi mengingkari. Kata Nabi, tinggalkanlah ucapan ini. Dan berkatalah dengan yang dulunya biasa engkau ucapkan, yaitu tidak meyakini Nabi mengetahui perkara yang terjadi besok hari. Ucapkan saja ucapan biasa, ya. Tidak mengatakan dan meyakini bahwa Nabinya mengetahui perkara yang terjadi besok hari. Memang terkadang, kata penulis, ditampakkan para rasul tersebut sebagai sebagian masalah-masalah gaib. Namun secara asal mereka tidak tahu. Nah, lalu diberitahu, Allah wahyukan kepada mereka. Misalnya berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat, itu kan Allah beritahukan kepada Rasulullah SAW. Itu pun sebagian. Ketika ada yang bertanya tentang hari kiamat, kapan terjadi, maka Nabi mengatakan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menunjukkan ada sebagian yang diberitahu dan ada sebagian yang tidak diberitahu. Namun secara asal Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dia adalah Rabb yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang dia redoi. Jadi ini ayatnya kepenggal, ya. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Dia adalah Rabb atau Tuhan yang mengetahui yang gaib. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib tersebut kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, termasuk Rasulullah SAW. Namun secara asal dan secara mutlak yang hanya mengetahui perkara gaib adalah hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ya. Mungkin kita akan menemui orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Nah, sehingga kalau barang hilang kesidin, macam-macam lah. Jadi ini kejadian, ya. Memang dukun itu, paranormal itu tidak berpenampilan yang mistik, yang ada kerisnya, enggak. Zaman sekarang itu agar menarik, maka penampilannya kayak ustadz, bajubah, basurban, bertasbih. Kemudian ini ada pengalaman lah dari keluarga ulun, ya. Jadi ketika
ada seseorang ya atau keluarga ulun lah yang mana beliau ini kerja di luar ya, kerja di luar. Kemudian bininya ditinggal lawan anak-anaknya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala singgulikan? Lalu pergilah keluarga ini kepada seseorang yang diyakini dia mengetahui hal-hal tersebut. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Akhirnya apa? Kesimpulannya, dia ada perempuan lain katanya. Jadi kan subhanallah akhirnya bisa berburuk sangka, macam-macam. Kita kan nggak tahu. Ya. Dari mana dia tahu seperti itu? Dia menyimpulkan demikian. Nah maka di zaman sekarang ini mungkin tadi bahwa penampilan mereka paranormal, dukun yang diyakini bisa mengetahui perkara gaib, benda-benda yang hilang, ini penampilan seperti penampilan ustaz. Akhirnya banyak orang bertetambah ke sana macam-macam, ujung-ujungnya bayar, habis duit macam-macam. Maka ini harus diperhatikan bahwa tidak boleh kita meyakini ada seseorang yang mengetahui perkara yang gaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan tadi menghilangkan kesyirikan. Harus 3 jenis syirik yang kita nafikan. Yang pertama adalah syirik dalam perbuatan Tuhan. Jangan sampai kita meyakini ada pencipta selain Allah, ada yang memiliki selain Allah, ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik yang kedua yang kita harus nafikan adalah syirik dalam ibadah dan doa. Kemudian yang ketiga adalah syirik dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menafikan 3 jenis kesyirikan ini, maka kita dikatakan sebagai yang menghilangkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.